5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi anak-anak, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. But before we begin our lesson, let us pray first. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. As usual, we are going to continue our lesson. So don't forget to prepare your notebook and also your pencil. Let's start the lesson. Nah anak-anak, jadi kita lihat liburan semester 1 telah berakhir. Benny dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Benny? Nah, kita lihat di situ Benny dan teman-temannya sedang melakukan gotong royong, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan teman-temannya? Nah, teman-temannya juga ikut membantu. Nah, pernahkah kamu melakukannya? Of course, tentu saja kan kita di kelas juga dulu pernah melakukan gotong royong ya. Jadi kita sudah pernah melakukannya nih anak-anak, ya kan? Kemudian Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya menghias vas bunga, biji-bijian untuk menghias vas bunga. Sebutkan biji-bijian yang digunakan. Nah, jadi ada berbagai macam biji-bijian yang dapat kita gunakan untuk menghias vas bunga. Seperti yang pernah kita pelajari di semester 1, biji-bijian merupakan bahan alam yang dapat kita gunakan untuk menghias vas bunga. Contohnya juga bisa dapat kita gunakan membuat kolase. Nah, ada berbagai macam biji-bijian ya kan anak-anak. Bisa menggunakan biji kacang hijau, biji kacang polong, biji kuaci, biji kacang merah, biji jagung, biji kedelai hitam, biji pulut merah juga bisa. Nah, mari kita tuliskan bahan-bahan untuk menghias vas bunga yang digunakan Benny. Nah, tadi anak-anak Miss Eka semua sudah melihat gambar contoh vas bunga yang akan dihias oleh Benny. Sekarang kita akan mencoba menyebutkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Benny untuk membuat vas bunga. Yang pertama tentu saja vas bunga untuk dihias, ya kan anak-anak? Kemudian selanjutnya ada juga Benny membutuhkan yang namanya pensil. Untuk apa itu pensil? Pensil digunakan untuk membuat pola pada vas bunga yang nantinya akan kita tempeli biji-bijian anak-anak. Lalu kita membutuhkan lem. Lem digunakan untuk menempelkan biji-bijian pada pola yang telah disediakan. Lalu kita juga membutuhkan kuas lem nih anak-anak. Kuas lem kita gunakan untuk sebagai alat menempelkan lem kepada biji. Lalu apalagi yang kita butuhkan? Kita pastinya membutuhkan biji-bijian sebagai hiasan pada vas bunga. Nah, yang terakhir kita juga membutuhkan yang namanya penghapus anak-anak. Jadi ketika misalnya salah menggambar pola, kita bisa hapus dengan menggunakan penghapus. Jadi itu dia tadi bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk menghias vas bunga. Yang dibutuhkan Benny juga ya. Nah, kamu sudah mengetahui bahan untuk membuat vas bunga nih, menghias vas bunga. Sediakan bahan tersebut, juga sediakan lem dan sarung tangan. Pilihlah pola hiasan seperti gambar berikut. Nah, jadi kita bisa memilih hiasan-hiasan yang diberikan untuk menjadi pola pada vas bunga nih anak-anak. Jadi, tadi kita sudah melihat alat dan bahan serta pola yang dibikin si Benny untuk membuat hiasan vas bunga. Lalu mari kita cari ciri-ciri vas bunga tersebut. Yang pertama menggunakan biji-bijian. Lalu hiasan vas bunga mengikuti pola vas pada vas, ya kan? Kemudian hiasan ditempel menggunakan lem. Lalu ciri-ciri nomor 4,
Jenis biji-bijian yang digunakan pun bermacam-macam atau bervariasi. Nah, yang terakhir, daya tarik vas bunga muncul dari perpaduan warna yang berdekatan. Nah, itu tadi ciri-ciri yang bisa kita dapatkan dari vas bunga yang sudah dihias tadi anak-anak Miseka semua. Wah, menyenangkan sepertinya ya menghias vas bunga. Nah, Benny bekerja secara berkelompok-kelompok. Kelompoknya Benny sedang membuat hiasan vas bunga. Benny dan kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Miseka akan membacakan percakapan antara Benny, Dayu, dan Udin ya. Dengarkan baik-baik. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Nah, itu ada Benny, ada di depan Udin, katanya si Dayu. Lalu, Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya, kata si Udin. Nah, kata si Benny, lalu si Udin menjawab, baiklah Benny. Terima kasih Udin, katanya. Nah, di sini kita lihat apa yang dikatakan Benny. Nah, dia berkata, Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah. Di sini Benny meminta tolong dengan sopan. Nah, itu adalah kalimat minta tolong anak-anak. Jadi, kita sudah belajar di semester 1 mengenai kalimat minta tolong. Remember, setiap kali kalian meminta tolong kepada seseorang, gunakanlah kalimat dan kata-kata yang sopan. Apalagi harus menggunakan kata tolong di depannya. Dan ingat, kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Itu kalimat minta tolong atau kalimat perintah ya anak-anak. Nah, yuk kita jawab pertanyaan bersama-sama. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Nah, Benny sedang menghias vas bunga dengan biji-bijian. Siapa yang berniat membantu si Benny? Nah, Dayu dan Udin berniat membantu Benny. Kemudian, apa yang ditanyakan Benny kepada Dayu? Nah, Benny menanyakan lem kepada Dayu. Kemudian pertanyaan berikutnya, number 4. Benny telah meminta tolong kepada Dayu. Apa yang dikatakan Benny? Tadi si Benny bilang apa, Nak? Tadi si Benny bilang kalimat minta tolong, ya kan? Karena ada kata tolong di depannya, jadi itu namanya kalimat minta tolong. Atau bisa sebenarnya juga kalimat perintah, Nak. Apa arti perkataan Dayu terhadap Benny? Nah, arti perkataannya apa tadi anak-anak? Maksud perkataan Dayu tadi? Nah, Dayu menyampaikan lemnya di depan Udin. Nah, kelompok Benny saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Benny selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan untuk mengukur panjang benda. Coba kalian mengukur panjang benda. Yang pertama, ukur meja kalian ya. Panjang meja kalian. Lalu ukur pulpen atau pensil kalian, dan yang ketiga kalian ukur panjang dari ikat pinggang kalian. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik, bagaimana sih cara mengukur panjang benda? Nah, di sini Kak Citra akan memberi contoh cara mengukur panjang benda ini menggunakan penggaris. Jadi, awalnya kita letakkan ujung benda itu di angka 0 dari alat ukur kita. Nah, lalu kita ukur saja panjangnya dan ujung satunya itu sampai di angka berapa. Contohnya panjang ballpoint ini dari 0 sampai ke angka di ujung sini 14. Jadi panjang pulpen ini atau ballpoint ini adalah 14 cm. Contoh lainnya adalah kita mengukur ikan ya adik-adik dengan penggaris panjang ikan ya. Nah, ujung di sini kita letakkan lurus dengan angka 0. Lalu ujung ekornya itu di angka berapa? Nah, kita lihat ke sini ke bawah itu di angka 20. Jadi panjang ikan ini adalah 20 cm. Jadi kalian ukur ya panjang meja, ballpoint dan panjang ikat pinggang kalian.
Adik-adik, tentu kalian masih ingat bahwa satuan panjang yang akan kita pelajari adalah meter dan sentimeter. Nah, 1 meter itu ada 100 cm. Jadi kalau kalian membeli tali dengan ukuran 1 meter dan tali dengan ukuran 100 cm, itu pasti panjangnya sama. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Contoh nih adik-adik, Kak Citra punya 3 meter kain misalnya. Itu kalau diubah dalam sentimeter ada berapa sentimeter sih? Nah, 1 meter tadi ada 100 cm. Nah, kalau 3 meter ada berapa sentimeter? Mencarinya itu dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan mengalikannya. Jadi kita kalikan 3 meter ini dikali 100 cm. Jadi 3 dikali 100 itu sama dengan 300 cm. Caranya bagaimana adik-adik? 3 dikali 1 3. Lalu kita tambahkan 02-nya jadi 300 cm. Atau dengan cara penjumlahan adik-adik. Caranya bagaimana? Nah, kita tuliskan, karena di sini 3 meter, kita tuliskan 100-nya itu 3 kali. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Dua cara ini hasilnya sama, tergantung adik-adik semuanya lebih mudah perkalian atau dengan penjumlahan. Contoh yang lain nih adik-adik, ya masih ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 4 meter ada berapa sentimeter? Nah, cara yang pertama kita kalikan ya adik-adik. 4 dikali 100 cm. 4 dikali 1 4. Lalu kita menyimpan nolnya ini 2. Jadi jawabnya 400 cm. 4 dikali 100 itu 400. Kalau dengan penjumlahan berarti angka 100-nya ini kita tuliskan berapa banyak adik-adik? Karena di sini 4 meter ya kita tuliskan 4 kali. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. 100 ditambah 100 200 ditambah 100 300 ditambah 100 400 cm. Jadi 4 meter itu sama dengan 400 cm. Sekarang jika kebalikannya adik-adik. Nah, 100 cm itu kalau dibalik itu sama dengan 1 meter. Lalu di sini Kak Citra punya soal. Bagaimana kalau 300 cm itu diubah menjadi meter? Caranya bagaimana? Ini kan kebalikannya Kak Citra. Tadi dikali ya dan ditambahkan. Nah, ini caranya dengan dibagi. Nah, 300 ini dibagi 100. Aduh susah Kak Citra, pembagian angkanya banyak. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui, di sini sama-sama punya angka 0. Kita coret saja angka 0-nya. Kita hilangkan adik-adik. Jadi kalau di sini kita coret 1, di sini juga kita coret 1 angka 0-nya. Di sini dicoret lagi, di sini dicoret lagi. Sudah sama-sama tidak punya angka 0. Ketemu pembagian yang baru yaitu 3 dibagi 1. Angka berapapun jika dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi 3 dibagi 1 itu sama dengan 3, yaitu 3 meter ya adik-adik di sini jawabannya. Contoh lagi adik-adik ya. Masih sama, 400 cm ada berapa meter? Caranya 400 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja supaya lebih mudah dan angkanya lebih kecil adik-adik. 4 dibagi 1. Berapa 4 dibagi 1? Ya, 4 dibagi 1 adalah 4. Berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Nah adik-adik, misalnya nih Kak Citra sudah mengukur meja Kak Citra. Panjangnya itu 200 cm. Lalu Kak Citra ingin mengubahnya menjadi meter. Ya berarti dari cm ke meter itu perlu kita bagi ya. 200 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti panjang dari meja ini sama dengan itu 200 cm atau 2 meter.
Contoh yang lain misalnya ikat pinggang. Ikat pinggang Kak Citra panjangnya misalnya 100 cm. Itu ada berapa meter? Ya kita ubah saja adik-adik. Ya dengan cara dibagi. 100 dibagi 100. Karena 1 meter tadi ada 100 cm. Berarti kita coret angka nolnya adik-adik. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita di subtema 2 pembelajaran 1. After this, Miss Eka akan kirimkan mengenai materi untuk pembelajaran 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube Miss Eka ya.